Mas, ganggu nggak malam-malam saya telepon? Minta tolong untuk tidak disebutkan nama dan identitas, karena sekali lagi percakapan ini akan saya masukkan dalam konten YouTube. Iya Mas, terima kasih. Nggak ganggu ya Mas, malam-malam? Kenapa Mbak? Iya, pengen tanya Mas. Tanya apa Mbak? Tanya saya udah punya istri apa belum? Saya sudah punya Mbak. Udah tahu, Miss Yuli kan istrinya. Udah tanya aja apa masalahnya. Iya, mau tanya. Udah biasa Kalau saya ngurusi masalah ini. Saya tuh sebenarnya pengen nge-break ya Mas. Terus? Tapi tuh pengen nggak pulang. Gampang loh. Ke Makau. Gampang gimana Mas? Ya tinggal ke Makau. Ke Makau tuh nunggu visa apa kerja? Ya kerja no. Kerja ya. Kerja bisa, Tapi nunggu visa bisa. Tergantung sampean udah punya rekod finish apa belum. Saya ini udah finish 2 tahun ya Mas. Terus pindah majikan. Nah di majikan baru ini saya baru 4 bulan. Tapi mental saya mental saya kena. Saya kena mental Mas. Gimana ya Mas solusinya? Ya sudah, ngebreak ke Makau. Mau ngebreak cari majikan terus ke Makau. Atau pulang Indonesia kalau masih mau kerja di Hong Kong atau kerja di Makau. Selesai. Mas, tapi kalau kerja di Makau basic bahasa saya cuma bahasa Inggris itu gimana? Enggak apa-apa. Ya coba aja, peruntungan kan kita nggak ngerti. Sampean beruntung apa buntung kan? Mas Andro punya ini nggak di sana, punya channel atau jelas bantu, punya ada agent dong. yang bisa bantu? Ya jelas punya dong. Kita itu kenalannya banyak. Malah syukur banget. Iya. Ayo Mas, mau cerita dari awal boleh nggak ini? Wah, cerita aja. Soalnya Mudah-mudahan baterai kerjaku. Mudah-mudahan baterai saya ngangkat ini. GoPro-nya baterainya udah mulai habis. Nggak apa-apa, cerita aja. Iya Mas, soalnya partner kerjaku juga, aku punya partner di sini, kita berdua gitu. Terus? Cuman ya karena majikan kita enggak, gimana ya ceritanya, maafan banget gitu. Jadi dia juga pengen nge-break orang. Dia dari Indonesia. Terus? Dia belum habis potongan. Terus? Tapi justru dia yang nggak tahan gitu, yang aku yang semangatin dia selalu di sini, temenin aku paling enggak setahun ya Mas. Nah dianya yang mbak gimana ini, aku udah nggak tahan, pengen nge-break aja. Jadinya kan saya juga ini Mas, maksudnya tambah down juga gitu. Terus? Nah awalnya gini ya Mas, saya kan finish kontrak 2 tahun di majikan pertama. Sebenarnya majikan yang pertama itu baik, cuman saya tuh jaga anak yang kondisi ada problem di otaknya gitu ya Mas. Saya jaga anak. Terus? Saya jaga anak 2. Nah yang anak pertama ini Mbak. ada problem. Mbak. Aku boleh potong nggak? Iya, boleh Mas. Kan itu udah selesai. Ngapain harus dibahas? Apakah perlu? Apa nggak kita lebih baik membahas masa depan aja? Ini aku usul loh ya. Kalau sampean masih bahasin yang belakang, terus buat apa wong sampean juga sudah selesai dengan majikan itu? Bener nggak? Ya udah Mas. Iya. Ya, lu nggak? Kita yang mau kita bicarakan itu lebih enak yang akan ke depan atau kita membicarakan masa lalu. Kalau sampean lego masa lalu, tapi saya hanya menjadi pendengar tok, mungkin nantinya sampean lego. Bener nggak?
Iya Mas, benar. Nah, saya balikin sama sampean, masih mau lanjut dengan bahasan yang masa lalu atau masa depan? Masa depan. Masa depan ya. Ya sudah, saya bukan motong loh ya, karena sayang kalau waktu kita itu kita gunakan untuk memikirkan masa lalu, bener nggak? Yang kita mesti siapin adalah memikirkan masa depan. Kok kayak puitis ngene aku ngomongnya, kayak wong sok bijak ngene. Udah, terus sekarang kepinginnya sampean itu kayak gimana? Nah itu yang harus kita bicarakan, kita diskusikan supaya enak, bener nggak? Iya, ya pengennya saya tuh ngebreak tapi nggak mau balik Indo. Siap. Terus tuh alasannya gimana ya Mas, biar enak gitu. Sebenarnya takut ngomong satu. gak usah takut, ya alasannya nggak cocok aja dengan majikan ini, selesai. Terus ngasih one man notice gitu. Iya dong. Sebelum one man notice, sampean ke agent dulu, memastikan ada majikan kira-kira yang mau nggak. Begitu ada yang mau, sampean one man notice. Jadi pada saat one man notice, proses sampean udah jalan, terus sampean keluar dari Hong Kong. Kalau keluar dari Hong Kong nunggu di Macau itu bisa Mas? Bisa, sangat bisa sekali. Tapi bisanya bisa turun juga gitu. Ya, itu kalau tanya seperti itu, kalau istri saya orang imigrasi, saya bisa jawab. Masalah saya adalah istri saya bukan imigrasi dan saya bukan pacarnya imigrasi. Tapi sekali lagi nih, kan kita tergantung agennya dan tergantung majikannya dan tergantung rekod sampean. Jadi itu yang harus dipertimbangkan. Kalau menurut saya, sekali lagi, kalau menurut saya ya, selama sampean sudah break dan sampean keluar dari Hong Kong, itu udah selesai urusan sampean di Hong Kong. Perkara selanjutnya tinggal doa dan usaha. Usahanya kan sudah, tinggal doa, dipasrahkan aja. Halo? Ya sebenarnya kalau visanya bisa turun ya masih pengen kerja di Hong Kong tapi dengan lain majikan. Duh. Cuman saya pesimisnya takut nggak turun visanya. Iya, itu karepe sampean, Mbak, dan semua orang tuh berharap seperti sampean. Tapi pada fakta dan kenyataannya dunia tidak sama seperti apa yang kita harapkan, bener nggak? Makanya sampean sebagai manusia itu dibekali akal dan pikiran untuk bisa mencari dan mempersiapkan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Apa gak Maha Besar Gusti Allah? Kita nggak bisa ngatur, sekali lagi, ya kan? Itu sudah di luar kehendak kita. Tapi kan nggak ada salah kita manusia berusaha dan berharap. Boleh kan berharap? Halo? Iya boleh Mas. Nah, coba sampean berpikir, Hong Kong peraturannya adalah terminate kontrak. Terminate kontrak itu artinya putus kontrak. Itu kewajiban majikan adalah membelikan tiket pulang ke Indonesia, uang 100, dan kalau one man notice 1 bulan gaji, kalau dikeluarkan langsung ya majikannya yang bayar, kalau kita yang minta keluar ya kita yang bayar. Peraturan Hong Kong jelas itu. Dan semenjak 1 Mei sudah main jutking lagi, sudah tidak diperbolehkan menunggu visa di Hong Kong. Solusinya adalah ke Macau. Macau tidak ada hubungan kerjasama dengan Indonesia. Makanya anak-anak yang terbuang di sana, yang cari majikan di sana, hari ini keluar, masuk ke agen Macau. Agen Macau ada majikan mau cocok langsung kerja. Sambil diproses visanya. Itu begitu Macau. Nggak banyak tereret kayak di Hong Kong. Bisa dipahami nggak? Halo? Jadi kalau iya Mas, dengar. Jadi kalau misal ada majikan yang mau sama saya di sini ya Mas. Terus saya keluar ke Macau nih. Nah, terus saya nunggu visa sambil kerja di Macau boleh gitu Mas? Ya nggak bisa.
Nggak bisa. Nggak bisa, kecuali part time. Sampean di sana nemu-nemu part time, goreng peyek, goreng iwak, dodolan apa jamu, dodolan cilok, ya itu terserah. Kan 1 bulan itu kos-kosannya 1.000, paling juga 2.000. Sampean cuman bayar kos-kosan 2 bulan. Tapi kalau rekod sampean baik dan majikan mau dan benar-benar butuh sama sampean, itu pasti diperjuangkan. Bisa dipahami nggak? Jadi sekali lagi gini loh, saya nggak mau menceritakan hal yang manis, tapi justru yang saya ceritakan ketika hal buruk menerima sampean itu sudah punya gambaran plan A, B, C, D. Bisa dipahami nggak? Bisa. Jadi mempersiapkan hal yang baik itu nggak perlu. Yang kita persiapkan adalah hal-hal yang tidak kita inginkan itu bagaimana menyikapinya. Bisa dipahami nggak? Nah, karpe wong kabeh koyo sampean, Mbak. Nek perlu nggak usah ke Makau nunggu di Hong Kong. Lah, peraturan imigrasi kan nggak bisa begitu, Mbak. Mau nggak mau, sampean harus keluar. Jadi pilihannya antara kalau ke Makau, apapun resikonya, kalau nunggu di Makau gitu. Kalaupun nggak turun visa ya harus siap ya Mas. Ya cari kerja di sana. Ya gini aja, kalau sampean nggak mau dan pingin dapat duit, udah gini aja, ya datang ke agensi, ya datang ke agensi, tanya sama agensi, ada majikan yang mau nggak ini break, rekodnya ini, interview kan, mau ya sudah, sampean ke Makau nggak usah kerja. Tapi kalau sampean ngerasa bahwa sudah nggak mau, ya sudah kita coba kerja di Makau. Stay in rata-rata sekarang. Karena yang stay out udah habis. Anak-anak yang nge-break udah pada duluan ke sana. Jadi sama stay in-nya. Tapi kalau kontrak di Makau 1 tahun. Setelah kontrak 1 tahun, nanti di situ ada kerja di hotel, ada kerja di restoran, ada kerja di semuanya. Sampean tinggal cari tahu aja. Visa sampean dari rumah tangga nanti bisa geser. Kalau misalnya sampean jadi ibaratnya apa pramusaji kayak gitu, atau jadi satpamnya kasino, intinya ada peluang. Tapi kan kerja di sana bayar kalau yang company atau yang perusahaan. Tapi kalau yang housekeeping atau domestic helper itu bayarnya nggak mahal-mahal. Paling potongannya 2.000 kali 3 atau kali 4. Ya, semuanya mengandung resiko, Mbak. Tapi kalau sampean pulang, tinggal di Indonesia, terus jimeng, terus nunggu visa, ya enak, tinggal berangkat. Suaranya mendengung, Mbak. Sampean nggak tahu pakai apa itu. Suaranya mendal balik lagi ke sini. Suara saya. Saya nggak pakai headset, Mas. Nah, wes. Nah, itu masih mantul itu. Sampean rekam enggak? Enggak. Atau sampean opo kok suara saya mantul? Nggak ngerti, Mas. Saya nggak pakai headset juga. Halo? Duh, suara Halo? saya balik. Dengar nggak? Suara saya balik. Nggak tahu, nggak ngerti, Mas. Saya nggak pakai apa-apa. Coba kalau nggak sampean loudspeaker. Nggak, benar. Halo? Halo? Nah, ini baru nggak usah di loudspeaker. Dengerin aja sama telinga. Halo? Iya, halo. Sampean pijet apa itu? Cetek. Ini di apa? Volumenya dikecilin. Oke. Nah, sekarang kan kayak gitu. Semuanya pilihan kembali sama sampean. Dan sekali lagi kita nggak bisa, dan kita bukan yang menentukan visa. Halo? Iya, Mas. Nah, terus ini nih, Mas, mau tanya. Boleh. Nah, kalau cari majikan di Miss Yuli itu bisa istrinya Mas Sandro. Siapa? Yuli apa Yuni? Yuli. Oh. Istrinya Mas Sandro Yuli kan? Yuli. Iya, sama aja kita.
Tapi kadang-kadang caranya dia sama cara saya beda, walaupun yang pernah jadi agent dia loh ya. Kita itu suami istri, tapi bisa beda. Enggak. Iya. Oh, kok gitu mas? Iya dong. Loh, dia kan cara yang benar. Saya cara agak Terus belok. sampai Saya cara agak belok-belok gitu. maksudnya gimana nih belok-belok? Loh, yang penting kan resmi. Ada hal-hal yang apa ya? Beda sama kita itu. Iya, kalau enggak ya pengen konsultasi atau enggak ke agennya sampean Ya gitu kan. silakan. Terus nyari majikan ada yang mau enggak kalau saya nge-break kayak gini terus harus nunggu bisa mahal atau gitu. Ya makanya Mbak di biodata dulu. Ditanya dulu, diinterview dulu. Kan gini nih Mbak, ya. Di majikan, di agent, yang satu anak break, yang satu anak finish, ya. Sama-sama interview, belum tentu loh majikan milih yang finish. Bisa jadi yang finish itu banyak kemauan. Halo? Iya mas. Hongkong itu nggak finish itu menjadi apa ya? Sesuatu yang diharapkan, tapi ya memang finish punya prioritas. Tapi yang finish areke kaken permintaan piye jan? Njaluk gajine munda, kerjane kudu ngene, kerjane kudu ngono karena dia finish. Nah, sedangkan interview yang sama yang ngebreak ya sudahlah. Daripada aku gak dapat majikan, balik ke Indonesia potongan lagi. Bener nggak? Iya. Jadi segala sesuatu itu masih mungkin untuk terjadi gitu. Dan sampean nggak perlu risau kalau sampean yakin sama rezekinya sampean, pasti kalau masih ada rezeki di Hongkong. Tapi kalau misalkan nih mas, saya interview majikan, nah, terus ada majikan yang mau, saya nunggu di Macau nih, terus itu nggak potongan lagi ya? Kan sampean disuruh bayar kos, bayarnya cuma 473, 10%. Halo? Iya. Sampean bayar kosnya sampean yang di Macau sendiri. Oh gitu. Paham. Iya. Nah satu lagi nih mas, masalah temenku gimana nih kalau yang belum habis potongan? Iya ke Macau. Masalah potongannya gimana dia sama? Ya udah, nggak usah dipikirin. Nggak usah dipikirin. Iya dong. Nggak usah dipikirin. Iya kan, nanti kalau udah punya duit, nggak dengerin ngomong. Kalau udah punya duit kerjaan di Macau, telepon EPT-nya, dibayar, sisanya biar dipulangin. Beres toh? Dia takut pihak PT-nya kayak ke rumah gitu kan, lagi. Apa? Nggak denger ya Mbak? Iya, dia tuh takut pihak PT-nya nagih ke rumah gitu. Ya nggak apa-apa ya, disemayani kan boleh. Semuanya itu bisa diatur, nggak usah ketakutan, nggak usah khawatir. Halo? Mas Andro tuh di mana sih agennya? Rumahnya tuh boleh ke situ apa? Oh boleh main aja sini. Ya tapi liburnya kita tuh mas ditentuin sama majikan. Ya nggak Kan apa-apa. perjanjian waktu interview tuh enggak ini ya. Pas sekarang udah kerja ditentuin kadang hari biasa liburnya. Nggak apa-apa, hari biasa datang juga boleh. Di mana mas rumah? Kos BB. Kos WB. Yoi. Nanti minta alamatnya. Ya datang aja nanti
Exit C. MTR exit C. C. Hmm. Oh iya. Iya ya Mas. Kalau sampean nggak puas Udah. ngomong di telepon ya boleh datang. Ini udah dapat solusi, udah kemarin tuh masih bingung ya Allah gimana gitu. Gimana masih butuh tapi kayak udah nggak tahu. Suaranya kecil, Mbak. Halo, dengar nggak Mas? Udah. Ya wis ya Mas, makasih sarannya, solusinya. Yakin sudah lego? Ya belum lega sih, tapi nanti kalau ada waktu tak main ke situ. Ya, malah enak kalau hari biasa saya pengen di PT omong-omongannya sama agennya enak, nggak Minggu. Aku gak seneng juga hari Minggu. Aku kalau hari Minggu tak suruh. Hari Minggu tak suruh berangkat. Hari Sabtu ndak jelas. Kadang-kadang agennya juga tutup. Hari biasa aja enak. Hari biasa. Soalnya kita nggak bisa nentuin kapan liburnya. Ya sudah. Ditentuin sama. Ya sudah, ngomong aja wis. Yes, intinya pokoknya ada libur tinggal kabari ya sudah gitu loh. Mau Sabtu, mau Minggu, mau Senin, mau Selasa, mau Rebu. Oke? Iya Mas. Makasih ya Mas. Jadi sesuatu yang nggak bisa sampean kendalikan itu jangan sampean paksa untuk sampean bisa kendalikan. Yang ada kan kita jadi sakit. Diterima aja, ya sudah oke. Ya sudah oke. Oke, saya mau cabut. Iya. Gitu aja. Jadi hati kita itu harus ya sudah kenyataan ini kita terima dulu gitu loh. Terus selanjutnya aku meh ngopo kan itu yang perlu dipikirkan. Bisa dipahami nggak? Bisa Mas. Nggak usah khawatir. Selama sampean bernafas, sampean bisa ngomong, sampean nggak bedegelen, ya kan? Sampean nggak mencret, itu kan masih bisa jalan kemana-mana toh. Nah, nek sampean mencret sehari ping 10 kan yo weteng mules, awak lemes, gak iso nanti-nanti. Iya enggak? Iya. Sing penting sehat ya, Mas. Nah, gitu loh mikirnya. Aduh. Sampean masih bisa kemana-mana, sampean bisa ngapain, cari bojo lagi, cari pacar lagi, cari majikan lagi, apalagi majikan. Segambreng. Hidup itu dipikirkan hal yang lebih enak gitu, yang lebih indah gitu. Jangan dipikirkan yang susah-susah. Oke? Iya. Ngomong sama saya itu juga harus ada pencerahan. Kalau ngomong sama saya terus tambah jadi sumpek, berarti salah saya ngomongnya. Suruh tutup aja akunnya. Akun YouTube-nya suruh tutup. Kalau ngomong sama saya nggak mendapatkan pencerahan. Sebenarnya Mas, kita tuh kalau kerja nih ya, kalau nggak dengerin Mas Andro, Mbak Yuli gitu, jadi sebenarnya memotivasi banget, kayak bikin semangat gitu loh Mas. Kalau soalnya kadang tuh ada mbak-mbak yang ceritanya kayak hampir sama gitu, kayak apa yang kita rasain. Mewakilin perasaan hati ya. Iya gitu. Jadi tuh tahu nggak Mas, sebenarnya saya pas udah baru sebulan di sini aja udah kayak mau kabur. Tapi tuh kayak dengerin lagi gitu, ya Allah ternyata masih ada yang lebih susah gitu kan. Jadi ya kayak ya udah semangat lagi, ayo semangat lagi gitu. Saya Mas kalau nggak ada partner, untungnya saya punya partnernya sefrekuensi, jadi ya jadi lebih ini. Ya makanya berjuang berdua. Bisa menguatkan. Iya, berjuang berdua. Ini kita udah berjuang Mas, berdua, ya Allah, saling membantu, saling menutupi kesalahan kalau ini. Tapi wong punya majikan maafan banget ya, tetap aja kayak stres gitu Mas. Gampang sih sebenarnya. Sampean coba jabu, sampean bacain segala sesuatu, atau
tempat air minumnya sampean dongani set coba japut tayasu Mas. cret gitu. Kita juga sesempet-sempet sholat gantian gitu Iya, kalau bagus. kalau ada. Ya alhamdulillahnya aku dikasih partner yang baik juga gitu. Walaupun punya majikan maafan tapi temen aku baik banget. Ya bagus kan berarti kan